Tentu kita mengetahui kalau sepak terjang karena dalam Mahabharata berakhir di tangan Arjuna dalam perang yang terjadi di Kurukshetra. Di mana karena terbunuh setelah dipanah oleh Arjuna tanpa melakukan perlawanan sedikit pun. Namun apakah benar karena harus mati di tangan Arjuna karena dosa-dosanya dalam kelahiran sebelumnya? Dalam video kali ini Mimin akan membahas tentang kisah kematian Karna yang harus mati di tangan Arjuna. Namun sebelum lanjut ke kisahnya, jangan lupa dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe agar Mimin semakin semangat mengulas tentang kisah-kisah Mahabharata khususnya yang tidak ditayangkan di TV. Suksema. Dalam kisah epik Mahabharata, semasa hidupnya Karna harus menghabiskan seluruh hidupnya di bawah bayang-bayang penghinaan serta kutukan yang dia dapatkan hingga sampai pada saatnya Karna harus terbunuh di medan perang Kurukshetra. Namun semua hal itu tentu ada sebabnya di mana diceritakan dalam kehidupan sebelumnya Karna adalah seorang asura yang sangat kejam yang bernama Dambodbawa. Dikisahkan dahulu hiduplah seorang asura yang bernama Dambodbawa. Dambodbawa ingin menjadi kuat serta tak terkalahkan. Kemudian asura tersebut melakukan doa penebusan dosa berat untuk Dewa Surya. Karena ketulusannya melakukan pertapaan itu, Dewa Surya pun menjadi sangat senang dan Dewa Surya muncul di hadapannya sembari menanyakan anugerah apa yang diinginkan Dambodara. Dambodbawa membungkuk di hadapan Dewa Surya dan meminta anugerah keabadian, namun permohonan itu ditolak oleh Dewa Surya karena yang hidup pasti harus mati kecuali jika ada takdir yang harus dipenuhi. Akhirnya Dambodbawa memohon agar ia dilindungi oleh 1000 pakaian baja atau kawaca. Dan yang bisa menembus baju bajanya itu hanya orang yang melakukan tapa selama ribuan tahun dan orang itu akan mati setelah menembus baju bajanya itu. Dewa Surya mengabulkan permohonan Dambodbawa dengan memberinya 1000 kawaca dan 1000 anting-anting di 1000 kepalanya dan semenjak saat itu Dambodbawa dikenal dengan Sahasra Kawaca. Diceritakan setelah menerima anugerah tersebut, Dambodbawa mulai menganggap kalau dirinya abadi di mana dia mulai memanfaatkan anugerah tersebut dengan menindas jutaan manusia tak berdosa dan para brahmana serta juga telah menciptakan kekacauan di bumi dan swargaloka. Di sisi lain Daksa Prajapati menikahkan putrinya Murti dengan Dharma. Di mana Dharma adalah seorang pemuja Dewa Wisnu yang agung. Karena Dharma telah mendengar tentang kekejaman asura Sahasra Kawaca, Dharma pun kemudian berdoa kepada Sri Wisnu dan meminta anugerah untuk bisa mengakhiri kekejaman asura tersebut. Dewa Wisnu senang mendengar doa dari Dharma kemudian beliau muncul di hadapannya dan memberi anugerah bahwa beliau akan terlahir sebagai putranya dan akan menjadi penyebab kematian Sahasra Kawaca. Singkat cerita, Murti pun kemudian melahirkan 2 orang putra kembar yang diberi nama Nara dan Narayana. Di mana mereka dikatakan adalah 2 tubuh yang memiliki 1 jiwa. Narayana dan Nara dibesarkan di asrama yang dikelilingi oleh hutan. Mereka adalah pemuja Dewa Siwa yang setia. Ketika kedua bersaudara itu telah tumbuh dewasa mereka pergi ke dalam hutan di mana Narayana mulai melakukan pertapaan penebusan dosa. Seiring berjalannya waktu, Sahasra Kawaca mulai menyerang area sekitar hutan Badrinath di mana kedua Narayana dan Nara tinggal. Nara pergi menemui Sahasra Kawaca dan menantangnya berkelahi. Sahasra Kawaca meremehkan Nara dan berkata bahwa tidak ada satu orang pun yang mampu mengalahkannya dan menembus baju saktinya. Namun Nara hanya tersenyum dengan tenang. Kemudian terjadilah pertarungan di antara mereka. Di tengah pertarungan itu, Nara mampu memecahkan 1 perisai dari asura tersebut namun Nara akhirnya terbunuh. Kemudian saudaranya Narayana datang sambil tersenyum dan menatap Nara yang telah mati. Dia menutup matanya dan mengucap mantra, Mritunjay mantra, yaitu mantra untuk membawa kembali orang mati. Sahasra Kawaca pun tidak bisa percaya saat melihat Nara hidup lagi. Setelah itu Narayana pun menantang Sahasra Kawaca sedangkan Nara yang sudah hidup kembali mulai melakukan penebusan dosa. Setelah 1000 tahun penebusan dosa perisai baju besi itu pun pecah dan Narayana meninggal. Kemudian Nara pun datang dan kembali menghidupkan Narayana, dan
Hal itu pun terus terjadi di mana satu saudara berkelahi dan satu saudara melakukan penebusan dosa, dan setiap kali kematian yang pertama maka yang kedua akan menghidupkannya kembali. Sahasrakavaca merasa ngeri saat ia menyadari bahwa kedua saudara itu telah melakukan pertapaan selama 1000 tahun begitu seterusnya hingga Nara berhasil menembus ke 999 perisainya. Asura itu pun menyadari bahwa ia tidak pernah bisa mengalahkan dua bersaudara itu. Sahasrakavaca pun menyerah dan melarikan diri. Dia memutuskan untuk berlindung kepada Dewa Surya karena ia adalah dewa yang telah memberinya anugerah. Narayana dan Nara pun mengikuti Asura itu pergi ke Dewa Surya dan meminta Dewa Surya menyerahkan Asura itu. Namun Dewa Surya menolak karena Sahasrakavaca adalah pemuja setianya. Nara pun menjadi marah dan mengutuk Dewa Surya agar sebagian dari energinya dan jiwa Sahasrakavaca menjadi satu, terlahir menjadi manusia dan akan mengalami banyak kemalangan semasa hidupnya. Kejadian ini berlangsung pada akhir Treta Yuga, di mana dalam keyakinan Hindu ada 4 yuga yaitu Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga dan Kali Yuga. Karena kutukan Nara, Sahasrakavaca terlahir sebagai Karna yaitu putra sulung Kunti. Karena lahir dengan salah satu baju pelindung dan anting-anting sebagai perlindungan alami yang terakhir yang tersisa milik Sahasrakavaca. Karena sebenarnya adalah raksasa Dambodbawa atau Sahasrakavaca dalam kehidupan sebelumnya yang telah melakukan banyak kejahatan, maka ia terlahir sebagai manusia untuk membayar semua dosa yang dilakukan olehnya dalam kehidupan masa lalunya. Sementara itu, untuk memenuhi janji untuk menghancurkan Sahasrakavaca, Narayana dan Nara terlahir kembali dan kali ini sebagai Krishna dan Arjuna. Arjuna adalah reinkarnasi dari seorang resi yang bernama Nara yang juga merupakan pendamping dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narayana atau Dewa Wisnu. Nah, inilah alasan mengapa Karna harus mati di tangan Arjuna serta lahir dengan nasib malang akibat kejahatannya dan dosa yang dilakukannya dalam kelahiran sebelumnya.